Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Alvan selaku dosen mata kuliah AIK dan kepada yang terhormat pula teman-teman sekalian. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kepada Allah karena telah memberikan rahmat seadanya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini dengan keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Arina Azizatul Mila yang akan bertugas menjadi moderator pada presentasi kali ini. Dan perkenalkan juga anggota kelompok 7. Yang pertama, saya Syarifaza dengan NIM 2110221008. Marcella Putri Permatasari dengan NIM 2110221012. Dan yang terakhir, Dini Fajriani Kusuman Tias dengan NIM 2110221039. Kelompok 7 akan mempresentasikan dengan judul Akhlak dalam Keluarga. Baik, rangkaian acara yang akan kita lewati, yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sesi penyampaian materi, dan yang terakhir sesi penutup. Baik, langsung saja kita memasuki sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Marilah kita buka acara presentasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi yang selanjutnya, yaitu sesi pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Mbak Dini Fajriani Kusumanintias, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, fal 'ashifati ashfa, wan nasyirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulkiyati zikra, uzran aw nuzra, innama tu'aduna lawaqi'. Fa izan nujumu tumisat, wa izas sama'u furijat, wa izal jibalu nusifat. Shadaqallahul azim. Baik, diucapkan terima kasih. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi. Kepada pemateri pertama dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Erina sebagai moderator yang sudah memberikan tempatnya kepada saya sebagai pemateri yang pertama untuk menyampaikan materi-materi yang akan dibahas pada kali ini. Perkawinan atau pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan lataskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Di sini akhlak terhadap suami istri itu dibagi menjadi dua, yaitu akhlak suami terhadap istri dan akhlak istri terhadap suami. Suami harus membimbing dan mendidik keluarga dengan memberikan contoh yang baik agar kehidupannya dipenuhi oleh akhlak mulia. Al-Quranul Karim mengungkapkan perintah Allah terhadap laki-laki untuk dapat melaksanakan kewajibannya terhadap istri-istrinya. Di sini akhlak suami terhadap istri ada beberapa. Yang pertama adalah hak menggauli dengan baik. Setiap suami memperlakukan istrinya dengan lemah lembut dan mengasihinya, hukumnya adalah wajib dan bersabar dalam segala sesuatu yang menyakiti hatinya, hukumnya adalah sunnah. Yang selanjutnya adalah mengajari istri ulum ad-din.
Seorang suami akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya sebab dia yang menjadi pemimpin suatu rumah tangga. Seorang suami harus mengajarkan tentang ilmu agama dan kewajiban istri terhadap keluarganya, tetangganya, dan kerabatnya. Dan jika suaminya itu tidak mempunyai ilmu yang cukup, maka seorang suami harus mengizinkan seorang istrinya untuk menuntut ilmu di luar sana agar lebih mempunyai ilmu yang bisa ia dapatkan, karena ia tidak mendapatkan ilmu yang cukup kepada suaminya. Yang ketiga adalah adil dan memberikan rasa cemburu. Sikap adil dan memberikan rasa cemburu jika istrinya lebih dari satu yang dimiliki wanita. Selanjutnya adalah memberikan mas kawin dan nafkah. Al-mahru atau mas kawin merupakan hak murni seorang istri. Tak ada orang lain yang berhak atas barang tersebut. Yang selanjutnya adalah adil dan membagi rezeki kepada istri-istrinya. Jika suami mempunyai istri lebih dari satu, maka wajiblah baginya berlaku adil. Jika memberikan uang, barang, pakaian secara tidak adil, maka ia akan dikatakan zalim. Tidak menyakiti dan menjaga perasaannya. Kehidupan keluarga lebih banyak bergantung kepada unsur insting dan perasaan. Jika tindakan yang dilakukan itu gegabah, maka dapat mengakibatkan tidak harmonisnya hubungan suatu suami istri, dan akhirnya menjadikan keluarga yang berantakan. Di sini juga ada mengatasi perselisihan dengan baik. Apabila yang menjadi sumber pertengkaran istri, maka Al-Quran memberikan penyelesaian yang harus dilakukan oleh suami seperti menasihatinya dan mengingatkannya, menakut-nakuti dengan ancaman siksaan Allah dan memukuli istrinya dengan tidak melukainya apabila istri sulit untuk diatur. Selanjutnya adalah akhlak istri terhadap suami. Di sini ada 4. Yang pertama adalah mengenal dan mengakui kedudukan suami. Laki-laki mempunyai kelebihan 1 derajat menjadi pelindung, penanggung jawab, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah taat dan melayani suami dengan baik. Ketaatan pada suaminya adalah wajib. Yang ketiga adalah berhias untuk suami. Seorang istri harus berdandan dan berhias untuk suaminya agar mampu menghibur kesepian suami serta menghilangkan kelelahannya. Yang terakhir adalah berhias yang diperbolehkan dan yang dilarang. Disyariatkan ialah apa yang dianggap indah bagi wanita dan perhiasan baginya, apakah dalam bentuk pakaian, alat kosmetik, wewangian, polesan dengan bahan ini, pada tangan kaki, bercelah, mencelup warna rambut dengan warna selain hitam, itu boleh tapi makruh jika tidak ada unsur penipuan terhadap seseorang. Sedangkan yang dilarang, yang pertama adalah yang terlarang karena ada unsur mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua juga haram berhias untuk orang yang haram memandangnya. Orang yang boleh memandang istri itu adalah hanya suaminya. Dia tidak boleh berhias di depan orang lain yang bukan mahramnya, meskipun saudaranya, dengan tujuan agar terlihat cantik dan menarik. Baik, sekian pematerian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, diucapkan terima kasih. Selanjutnya, kepada pemateri kedua, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan tentang akhlak anak kepada orang tua dan akhlak orang tua kepada anak. Jadi, akhlak anak kepada orang tua sebagai seorang anak wajib berbakti kepada kedua orang tua setelah takwa kepada Allah. Karena itu, seorang anak wajib untuk menghormatinya, mencintai mereka dengan ikhlas, berbuat baik kepada mereka lebih-lebih bila usia mereka telah lanjut, serta tidak berkata keras dan kasar di hadapan mereka. Lalu, akhlak orang tua terhadap anak. Bagi orang tua, anak merupakan belahan jiwa dan harapan hidupnya, penerus dan penyambung keturunannya. Bahkan di akhirat mereka dapat menjadi penolong,
pemberi syafaat bagi kedua orang tuanya. Jika mereka soleh dan soleha, maka para orang tua akan mendapat pahala sebesar pahala anak-anaknya. Lalu, kewajiban yang harus orang tua penuhi terhadap anak-anaknya. Yang pertama ialah mengazani anak yang baru lahir, disunahkan dikumandangkan dengan suara yang sangat lemah dan pelan ke telinga kanan bayi. Yang kedua, memberi nama yang bagus. Yang ketiga, akikah. Disunahkan bagi bayi yang baru lahir apabila laki-laki, maka disembelih 2 ekor kambing, dan bagi bayi perempuan 1 ekor kambing. Yang keempat, mencukur rambut bayi. Disunahkan untuk mencukur rambut bayi sampai habis. Lalu rambut tersebut ditimbang dan kemudian disedekahkan emas seberat rambut tersebut. Akan tetapi jika tidak memungkinkan, maka keluarkan saja sedekahnya seberat rambutnya menurut perkiraan. Lalu yang kelima, memberi nafkah. Memberi nafkah kepada anak-anak sampai dewasa dan mampu membiayai diri sendiri bagi laki-laki, sedangkan perempuan sampai dia mendapatkan suami yang akan mengurusnya dan membiayainya. Yang keenam, mendidik dengan baik. Dan yang terakhir, ketujuh, memberi kasih sayang. Rasulullah menunjukkan bahwa orang tua hendaknya bersikap penuh kasih sayang kepada anak mereka sebagaimana yang telah dicontohkan. Beliau tidak sedikit pun marah kepada cucunya, padahal beliau diganggu ketika sedang beribadah kepada Allah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Diucapkan terima kasih. Untuk yang terakhir, yaitu pemateri ketiga, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanak keluarga. Hubungan baik antara saudara hendaknya mendahului saudara kandung daripada saudara tiri. Ketika salah satu dari saudara kita menghadapi kesulitan, maka bantulah ia dengan menghiburnya, memberikan nasihat, dan memberikan dorongan semangat agar ia tidak larut dalam masalahnya. Di dalam keluarga, saudara yang lebih tua harus bisa mengayomi yang lebih muda, dan yang lebih muda harus bisa menghormati yang lebih tua. Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah SAW. Aku kabirol ihwati ala sogirihim kahaki walidi ala walidi. Hak saudara yang lebih tua terhadap adik-adiknya adalah seperti hak orang tua atas anaknya. Rasulullah SAW bersabda, Birro umaka wa abaka wa uhutaka wa ahoka summa adunaka adeknaka. Berbuat baik kamu kepada ibumu, ayahmu, saudaramu yang perempuan dan laki-laki, dan selanjutnya kepada yang lebih kecil. Hadis riwayat Al-Bazar dengan sanad hasan. Selain itu, kita juga tidak boleh memutuskan hubungan dengan kerabat, memusuhi mereka dan bersikap sombong, serta tidak memberikan kebaikan kepada mereka sementara ia dalam keadaan kaya. Maka ia termasuk yang diancam Allah. Sementara apabila ia tidak mampu membantu, ia harus mengunjungi mereka. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, barang siapa memiliki kerabat lemah dan tidak berbuat baik kepada mereka, padahal ia memberikan zat kepada selain mereka, Allah tidak menerima sedekahnya dan tidak melihatnya pada hari kiamat. Diriwayatkan Tabarani dari hadis Abu Hurairah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, diucapkan terima kasih untuk pemateri yang terakhir. Sebelum memasuki sesi yang terakhir, yaitu penutup, saya akan menyampaikan kesimpulan presentasi kali ini. Yang pertama, akhlak dalam pernikahan yang harus dilaksanakan adalah prinsip pernikahan sebagai bagian dari amal ibadah yang niatnya untuk menegakkan keadilan. Suami dinyatakan sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dan seorang pemimpin harus adil.
Adapun istri adalah ibu rumah tangga yang harus taat dan patuh kepada suami dalam kebenaran. Lalu yang kedua, sebagai seorang anak, wajib berbakti kepada kedua orang tua, setelah takwa kepada Allah, dan akhlak orang tua terhadap anak, yaitu mengurus anak sejak lahir sesuai syariat Islam seperti mengazankan, memberikan nama yang baik, dan sebagainya. Mereka juga harus memberi nafkah dan kasih sayang. Dan yang terakhir, ketika salah satu dari saudara kita menghadapi kesulitan, maka bantulah ia dengan menghiburnya dan memberikan nasihat yang baik sesuai dengan permasalahannya. Jika kita tidak mampu, maka beri ia dorongan semangat dan hibur ia sampai ia tidak larut dalam masalahnya. Baik, kita sudah memasuki penghujung acara. Kita sudah memasuki penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup presentasi kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walillahi wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.